Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu titrasi pengendapan dan manfaatnya? Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai titrasi pengendapan. Simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama ada pengertian tentang reaksi pengendapan. Apa sih reaksi pengendapan itu? Reaksi pengendapan itu adalah suatu reaksi pembentukan endapan di dalam larutan atau padatan lain selama reaksi kimia. Endapan merupakan zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Endapan juga dapat terbentuk apabila konsentrasi senyawa melebihi kelarutan. Lalu, proses pengendapan juga dapat terjadi tergantung pada kelarutan dari zat terlarut. Selanjutnya, ada manfaat dari titrasi pengendapan. Analisa dengan metode titrasi pengendapan ini telah banyak dimanfaatkan seperti dalam menganalisa salinitas dari air melalui penentuan kadar ion klorida yang terdapat di dalamnya. Cara untuk mengetahui zat-zat pencemar yang terdapat dalam air juga dapat dilakukan analisa dengan menggunakan metode ini loh. Dalam bidang kesehatan dan farmasi juga, metode pengendapan dapat digunakan dalam penentuan kadar suatu sediaan obat, diantaranya seperti penentuan kadar amonium klorida, penentuan kadar efedrin, penentuan papaverin, dan sediaan obat yang lainnya. Adapun juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada titrasi pengendapan, yaitu yang pertama ada temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu, jadi dengan meningkatnya suhu maka pembentukan endapan akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya. Selanjutnya yang kedua ada sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Yang ketiga ada pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dalam larutan NaH4OH dibandingkan dengan kita melarutkannya dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan NaH4OH terdapat ion sejenis yaitu OH-, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Selanjutnya yang keempat, ada pengaruh pH. Kelarutan atau endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH larutan. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapan. Yang kelima, ada pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis, dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Selanjutnya yang keenam, ada pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan NH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3 2Cl. Titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan merupakan metode titrasi yang didasarkan pada terbentuknya suatu endapan selama proses titrasi berlangsung, di mana titratnya merupakan endapan yang berupa garam yang sukar larut. Prinsip dari titrasi pengendapan itu sendiri adalah terbentuknya suatu endapan yang tidak mudah larut antara titran dan analit dengan cepat mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran. Lalu tidak ada pengotor atau interferensi yang mengganggu, serta titik akhir titrasi yang mudah diamati melalui bantuan indikator. Jenis dari titrasi pengendapan itu sendiri ada dua. Yang pertama, titrasi argentometri dan titrasi sulfat oleh larutan ion barium. Titrasi argentometri adalah titrasi dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran, di mana akan terbentuk garam perak yang sukar larut. Adapun macam-macam metode yang biasa digunakan dalam titrasi pengendapan yaitu metode Mohr.
digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral. Yang kedua, metode Volhard digunakan untuk menetapkan kadar klorida 1, bromida 1, dan iodida dalam suasana asam. Yang ketiga, metode Fajans biasa digunakan indikator absorpsi. Sebagai senyawa yang bisa digunakan adalah fluorescens dan eosin untuk memberikan perubahan warna pada endapan. Yang keempat, metode Liebig, di mana titik akhir titrasinya tidak ditentukan dengan indikator, melainkan ditentukan dengan terjadinya kekeruhan. Jenis dari titrasi yang kedua yaitu titrasi sulfat oleh larutan ion barium digunakan untuk menentukan kadar sulfat. Pada reaksi pengendapan ini terdapat indikator. Indikator ini dipergunakan untuk menentukan berakhirnya suatu reaksi pengendapan yang terjadi saat proses titrasi yang ditandai dengan terbentuknya endapan. Ada beberapa macam indikator kimia yang terdapat pada reaksi pengendapan ini. Pertama, ada indikator Fajans. Indikator Fajans ini merupakan indikator adsorpsi, di mana adsorpsi ini merupakan zat yang dapat diserap pada permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna. Cara kerja dari indikator adsorpsi ini adalah indikator ini asam lemah atau basa lemah organik yang dapat membentuk endapan dengan perak. Adapun indikatornya yaitu seperti fluorescens, diklorofluorescens, eosin, brom kesil hijau, torin, metil ungu, ledamet Eg, dan ortokrom T. Kedua, ada indikator Mohr. Indikator Mohr yang digunakan adalah K2CrO4 yang pada titik akhir titrasi bereaksi dengan larutan titran membentuk endapan yang berwarna merah bata. Selanjutnya ada indikator Volhard. Indikator yang digunakan adalah Fe3+ atau ferriamonium nitrat. Indikator ini bekerja berdasarkan pembentukan kompleks yang larut antara Fe3+ dengan ion SCN- membentuk ion kompleks yang sangat kuat. Warnanya yaitu merah. Contoh reaksi pengendapan. Contoh reaksi pengendapan yang digunakan ialah AgNO3 ditambah dengan Na2CrO4 akan bereaksi sehingga menghasilkan produk Ag2CrO4 yang bersifat solid dan juga hasil tambahannya 2NaNO3. Pada reaksi ini dihasilkan endapan berupa Ag2CrO4 yang berwarna coklat kemerahan dan melibatkan 4 komponen, yaitu Ag+, CrO4-2-, Na+, dan NO3-. Selanjutnya, ada rumus KSP, di mana KSP merupakan konstanta pelarutan dari produk yang terbentuk. Kita beri contoh pada AgCl. Karena AgCl konstan, sehingga diperoleh nilai KSP yang telah tersedia dalam slide berikut. Yuk, sekarang kita coba hitung KSP dari suatu reaksi titrasi pengendapan ya. Jika kita mendapatkan hasil titrasi pengendapan berupa Ag2CrO4 yang memiliki konsentrasi 8 × 10⁻⁵ mol per liter, maka bagaimana sih cara kita mengetahui KSP-nya? Pertama, yang harus kita lakukan yaitu membuat persamaan reaksi Ag2CrO4. Ag2CrO4 menjadi 2Ag+ ditambah CrO4-2-. Lalu persamaan reaksi ini kita masukkan ke dalam rumus KSP, dengan masing-masing ion berpangkatkan bilangan koefisiennya. Dengan begitu, menjadi 2Ag+ pangkat 2 dikali dengan CrO4-2 pangkat 1. Tetapi, karena berpangkat 1, maka tidak perlu untuk ditulis ya. Mengapa ion Ag dikali dengan 2? Karena ion Ag memiliki koefisien 2 setelah disetimbangkan. Lalu, ion Ag juga dipangkatkan 2 karena CrO4 memiliki 2 muatan. Ion CrO4 hanya dipangkatkan 1 karena ion Ag hanya memiliki 1 muatan. Jadi, sistemnya saling silang. Setelah itu, kita masukkan konsentrasi Ag+ dan CrO4-2- yang diketahui, yaitu 8 dikali 10⁻⁵ mol per liter. Lalu, kita operasikan. Hasilnya adalah 1,024 dikali 10⁻⁻12. Itulah KSP dari endapan Ag2CrO4. Selanjutnya, kita akan menghitung solubilitas jika yang diketahuinya adalah KSP. Jika sebelumnya yang diketahui adalah konsentrasinya atau solubilitasnya dan mencari KSP-nya, sekarang kita akan mencari solubilitas atau konsentrasi jika yang diketahuinya adalah KSP. Nah, soalnya adalah diketahui KSP dari timbal 2 klorida yaitu 1,6 dikali 10⁻⁵ pada suhu 25 derajat Celcius. Hitung solubilitas timbal 2 klorida pada suhu tersebut. Pertama, kita buat persamaan dari timbal 2 klorida.
Jadi PbCl2 menjadi Pb2- ditambah 2Cl-. Kita analogikan PbCl2 sebagai X, Pb2- sebagai X, dan Cl- sebagai 2X. Kenapa 2X? Karena dia mempunyai koefisien 2. Rumus yang dipakai tetap menggunakan rumus KSP, namun bedanya di sini nilai KSP sudah diketahui. Maka KSP sama dengan Pb2- dikali Cl- pangkat 2 sama dengan X karena Pb2 sebagai X tadi, lalu dikali 2X karena Cl- sebagai 2X, dan dipangkatkan 2. Kita operasikan. Nilai KSP yang diketahui yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 4X pangkat 3. Nah, 4X pangkat 3 ini adalah hasil dari X dikali 2X pangkat 2. Jika dipindah ruas, maka X pangkat 3 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 4. Hasilnya, X pangkat 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Maka, X sama dengan 3 akar 4 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya, X sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 6. Maka nilai solubilitas PbCl2 adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 6 mol per liter. Oke guys, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Saya Astrid. Saya Muhtaj. Saya Mutiara. Saya Khalilah Fitra Kalbina. Saya Eliza. Dan saya Naswa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.